Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneurship, membangun kemandirian anak bangsa. Kembali ke channel kita dengan topik saya lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membahas ekonomi kreatif. Kalau kita lihat mereview kembali sejak dibentuknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era pemerintahan sebelumnya, yaitu era Pak SBY, kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Memang pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia cukup bagus, namun memang fokus yang masih menjadi konsentrasi di berbagai daerah itu adalah terkait kuliner dan fashion. Tapi kuliner ini lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, kalau kita melihat, saya suka searching di internet visi misi para pasangan calon Pilkada 2020 sekarang ini, dan pemenangnya kan sudah ada. Rata-rata para calon pilkada pada visi misi mereka itu, setelah saya pelajari, mayoritas tidak banyak bicara mengenai ekonomi kreatif, entrepreneurship, kewirausahaan itu tidak banyak dikupas ya. Bahkan di dalam debat-debat yang juga ada di YouTube ya, kalau kita lihat tidak banyak yang mengandalkan entrepreneurship atau kewirausahaan ya dalam visi misi mereka. Ini sebenarnya sangat disayangkan, dan sebagai titipan dari kita kalangan entrepreneur, berharap kepada kepala daerah pemenang ya dalam pilkada ini, apabila mereka nanti sudah dilantik, ya kita menitipkan program pengembangan entrepreneurship di daerah masing-masing yang impactnya tentu berdampak kepada ekonomi kreatif. Apabila ekonomi kreatif ini hanya menjadi concern pemerintahan pusat tanpa ditopang dukungan berbagai daerah, kabupaten kota, kota madya ya, dan provinsi-provinsi, maka ini tentu akan menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah pusat. Tapi kalau kita bersama-sama membangun ekonomi kreatif ya melalui basis kewirausahaan dan entrepreneurship di berbagai daerah-daerah itu melalui program masing-masing kepala daerah, ya pertama dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan naik ya, naik dengan sendirinya, karena dengan adanya entrepreneur atau kewirausahaan yang berbasis ekonomi kreatif tadi, maka terbuka lapangan kerja ya. Anak-anak muda atau ibu-ibu masyarakat yang membuka usaha itu, mereka berpotensi menyerap lapangan kerja kepada tetangganya, rekan-rekannya, berapapun jumlahnya. Dengan sendirinya ya pengangguran dapat berkurang di daerah bersangkutan. Nah, secara akumulasi nasional tentu berpengaruh kepada ekonomi nasional. Jadi memang perlu ditopang dengan program masing-masing kepala daerah untuk sama-sama menggalakkan ekonomi kreatif, kewirausahaan ya berbasis entrepreneurship. Ya dari sejak pendidikan ya, peserta pendidikan SLTP, SLTA, perguruan tinggi, dan kalangan yang lulus sekolah tapi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, atau yang sudah tamat kuliah masih menganggur. Ini bisa kita libatkan dalam program-program pembekalan, pembinaan ya, untuk membangun entrepreneur baru atau pengusaha-pengusaha ekonomi kreatif yang baru di daerah masing-masing. Fokusnya bisa ke kuliner ya, tiap daerah memiliki kuliner masing-masing, atau kerajinan tangan yang menjadi khas di daerah masing-masing. Nah, ini yang menurut saya ya akan membantu sekali kepada pertumbuhan ekonomi nasional, dan khususnya apabila itu ada link dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya daerah-daerah dapat menjadi pilar utama dari kekuatan ekonomi nasional untuk menumbuhkan ekonomi kreatif berbasis kewirausahaan tadi, misalnya dengan mengandalkan atau mengedepankan sektor kerajinan khas daerah masing-masing. Ya, ini juga menjadi daya tarik
pariwisata. Ya, ada anyaman rotan di berbagai daerah misalnya, atau di Bangka Belitung saya pernah ke Bangka, itu ada kerajinan dari timah ya yang dibuat, dan itu sangat menarik, menjadi khas di Pulau Bangka. Atau kerajinan anyam-anyaman di Sumatera ya, Sumatera Barat, Lampung ya, Sumatera Selatan, Jambi ya, juga Sulawesi, NTB ya. Berbagai daerah di Indonesia itu sangat kaya dengan khas kerajinan dan kuliner daerah masing-masing. Hanya memang belum terlalu ditumbuhkan di berbagai daerah, hanya beberapa daerah yang sudah mulai bagus pengembangan ekonomi kreatifnya, dari gagasan pengembangan, dukungan dari pengembangan kuliner, kerajinan, dan lain-lain. Demikian singkat pada video ini, semoga menjadi masukan yang penting bagi daerah masing-masing di Indonesia. Salam entrepreneur, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.